jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali kita masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, tema kita juga masih sama kok. Glowing lahir batin, ini dia rahasianya. Pasti jamaah penasaran ya, dari tadi kita ngebahas mengenai glowing. Pasti jamaah juga pengen tahu di zaman Nabi dulu ya, orang-orang soleh itu udah perawatan apa belum? Sudah mengenal yang namanya perawatan apa belum gitu kan? Nah Ustadznya tadi sudah menjelaskan dikit doang. Enggak dikit sih, belum dijelasin ya. Sekarang aku pengen tahu deh, perawatannya apa gitu di zaman Nabi dulu Ustadz Syam. Baik, saudara tabe guruku Ustaz Maulana, guruku Ustaz Lulung, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk menyempurnakan fitrah manusia yang menyukai akan kebaikan. Dan salah satu kebaikan tersebut adalah merawat apa yang telah Allah berikan kepadanya. Subhanallah, baginda Nabi SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat jasad kalian, ya, atau jisim kalian, badan kalian, tampilan luar kalian. Walaki yanzuru ila qulubikum. Allah itu melihat daripada, memandang daripada hati kalian. Bukan berarti ketika Nabi SAW menyampaikan hal tersebut dalam riwayat ya, au kama qala Nabi SAW, lalu kita memperbaiki hati aja yang diperbaiki terus tanpa memperhatikan apa yang diberikan Allah kepada kita. Karena ternyata berwudu aja itu selain menghadirkan niat, atau sholat aja selain menghadirkan niat sebagai rukunnya, kita mesti berwudu juga, bersih-bersih dulu gitu ya, subhanallah. Jadi hati dan jasad sembari diperbaiki dua-duanya. Maka Nabi SAW mengajarkan perawatan yang pertama yang paling populer yang kita dengar dari zaman baginda Nabi SAW adalah siwak. Siwak itu selalu ada, subhanallah. Maka Nabi SAW seandainya tidak memberatkan untuk umatku, maka akan kuwajibkan bersiwak setiap kali dia hendak melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, ada kita kenal dengan minyak dharira. Minyak dharira itu terbuat daripada pohon arum namanya, dari India, dari daerah India. Lalu minyak ini biasanya dijadikan minyak wangi. Ada seseorang yang ngadu kepada Nabi SAW tentang sakitnya gitu ya. Dalam riwayat disebutkan jerawatnya gitu ya. Tapi mungkin bisa diartikan sebagai mungkin bengkak atau apa gitu ya. Lalu dia datang kepada baginda Nabi SAW, lalu Nabi mengatakan, apakah engkau mempunyai minyak dharira? Iya ya Rasulullah. Maka gunakanlah minyak tersebut, oleskan lalu engkau baca, ya Allah yang maha membesarkan yang kecil, mengecilkan yang besar, kecilkanlah jerawatku ini ya Allah. Jadi ada bengkak, ada apa segala macam. Namun ternyata minyak dharira ini juga dikenal kalau sakit perut segala macam. Maka subhanallah itu sudah ada di masa baginda Nabi SAW. Kemudian ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha juga mengenakan henna. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan untuk menggunakan celak, ya, celak mata. Kenapa? Nabi senang melihatnya. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan bahwa itu dapat mencerahkan pandangan, mencerahkan penglihatan. Jadi lihat apa yang diajarkan Nabi SAW bukan semata-mata untuk pandangan semata. Kalau kita kan sekarang mikirinnya yang penting indah dipandang orang. Iya. Walaupun ternyata berbahaya bagi kulitnya. Walaupun ternyata berbahaya bagi matanya. Iya. Walaupun ternyata berbahaya bagi giginya misalnya. Iya. Atau berbahaya bagi tubuhnya. Yang penting bagus gitu ya, subhanallah. Sedot sana sini subhanallah. Padahal udah dilarang dokter gitu ya. Suntik sana sini padahal efek sampingnya lebih banyak dibandingkan baiknya. Mudorotnya ternyata lebih besar. Apalagi nggak BPOM gitu ya. Yang penting bagus kelihatan sama tetangga. Nah, ternyata baginda Nabi tidak hanya memperhatikan aspek penampilannya, tapi yang diperhatikan oleh baginda Nabi SAW adalah aspek kesehatannya, seperti celak gitu ya. Kemudian apalagi perawatannya? Madu, subhanallah. Kemudian apalagi? Madu dicampur dengan susu untuk masker rambut. Jadi ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat menggunakan madu dicampur susu untuk masker rambut. Kemudian ibunda Aisyah juga pernah menceritakan bahwa karena ibunda Aisyah kan masih kecil ya. Ya. Karena masih kecil itu mungkin standarisasi kecantikannya pada masa itu adalah yang sedikit bertubuh besar pada saat itu. Maka ibundanya senantiasa memberikan timun ya. Timun kepadanya timun. agar berisi sedikit badannya, subhanallah. Ya. Maka ternyata di masa dahulu sebelum Islam datang sudah ada, bahkan kita kenal di masa Fir'aun ada
ratu-ratunya yang cantik, subhanallah, di masa Nabi Musa alaihissalam sampai kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala radhaha dan sampai kepada kita. Namun yang perlu digarisbawahi, Nabi itu memandang aspek kesehatannya bukan hanya aspek kecantikannya semata. Karena banyak di zaman sekarang yang memperhatikan kecantikannya, ketampanannya tanpa memperhatikan aspek kesehatannya atau keselamatannya, dan itu dilarang di dalam agama kita. Wallahu taala alam. Padahal yang bahan-bahan di zaman dulu itu di zaman sekarang nih, teknologi sekarang dipakai juga untuk kecantikan sekarang ya, untuk zaman modern ya. Oh iya, Di zaman lebih dulu canggih dicampur-campur, lagi, dicanggih-canggih ya. betul. Saya rasa lebih bagus yang dulu ya. Iya. Karena tidak ada zat kimianya. Natural. Iya, karena kesehatannya juga diperhatikan Betul. ternyata. Masya Allah, terima kasih Kalau Ustaz kita Syam. mau aman di Indonesia. Iya, kenapa? Ada jamu-jamu. Oh iya, Jamu-jamuan. empot-empotan ya, empot-empotan ya, empot-empotan ya. Oh iya, iya baik. Ya udah kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Kadang kalau misalnya mau glowing kan kita bisa aja tinggal bahagia, tinggal senang apa segala macam, akhirnya Happy. terpancar kebahagiaan gitu ya, happy ya. Nah itu ada hubungannya nggak Ustazah Lulung sama sedekah? Kira-kira? Iya karena kan ada orang yang berbagi itu Iya, iya. happy gitu Iya, kan. iya, benar, Bisa benar, bikin benar. glowing juga gak sih? Kira-kira bisa nggak ya? Mau menjelaskannya Mohon Ustazah izin, Lulung. Ustadz, Kak Soni. Jemaah. Iya. Oh jemaah. Iya. Alhamdulillah. Lillah. Betul banget. Yang namanya happy atau bahagia itu bisa bikin cantik lahir dan batin. Karena apa? Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Otomatis orang kalau namanya rajin bersedekah, sedekah nggak cuma materi. Ingat, ini nih kadang-kadang dalam pikiran kita materi. Gimana kalau orang nggak punya penghasilan? Repot dong. Nah, ternyata ada aja yang namanya sedekah itu sedekah materi. Kita mungkin mengeluarkan sekian, Allah akan balas dengan sekian. Menjadi 10 kali lipat, jadi 100 kali lipat. Dan itu penting banget. Kenapa? Dengan kita berbagi, mungkin pada tetangga yang lagi susah, pada tetangga kena musibah, kita gembira. Yang namanya tetangga gembira, gembira itu memancar di seluruh rumah kita, maka kita menjadi cantik glowing. Yang kedua, nggak hanya sekedar sedekah materi, tapi sedekah senyum. Ngapain kita ngasih tapi cemberut? Ngapain kita ngasih tapi ngelempar? Itu namanya tidak punya adab, ya. Maka sedekah yang kedua adalah tersenyum. Tabassamuka fi wajhi ahika sodako. Senyummu pada saudaramu adalah sodako. Coba gimana senyumnya Pak Ustadz? Yeah. Ih, Dulu, Masya Allah. Senyum 1 jari, Ah. 2 jari, Ya. atau 3 jari nih. Nah, 3 Wah. jari gimana? Oh, Wah, begitu. model. Model. Jadi senyum tuh ada ukurannya Pak Model Ustadz ya? majalah itu model model majalah tinggal 3 jari senyumnya. Lanjut dulu ya. Iya. Oke. Nah jadi kalau kita ngomongin tabasam termasuk sodako. Jadi ada orang yang misalnya ngasih nggak senyum, orang pasti jadi omongan. Ngasih sih ngasih, tapi nggak ada senyumnya. Jadi jelek perangainya, jelek omongan dari tetangga. Jadi sedekah selain materi ada sedekah tersenyum. Jadi jangan juga ketika dibilang sedekah itu senyum, kita ngasih senyum doang. Ada orang yang lapar, kita lewat sambil senyum. Nah pasti dilempar kita, kenapa? Orang lagi lapar dikasih senyum. Ketika lapar berikanlah makanan. Ketika dia haus berikanlah minuman. Dan ketika dia sedang gundah berikanlah senyuman. Tapi jangan senyum sendirian. Jadi dengan apa yang kita berikan banyak yang happy dan banyak yang mendoakan kita. Otomatis doa-doa dari mereka membuat kita bahagia, membuat kita menjadi glowing. Jadi sedekah materi, sedekah tabasam. Soli ala nabi witabasam dan nabi tabasam witabasam. Gimana Pak Ustadz salawatnya? Ustazah Lulung yang tahu nih. Gitu ya. Jadi ternyata benar banget kalau Kak Soni bilang kita ini harus banyak-banyak beramal baik. Salah satunya adalah sodako. Dan dengan sodako memancarkan kebahagiaan buat orang lain. Keluarga jadi senang, apalagi kalau berbagi kepada keluarga. Berbagi kepada yang kita kenal mendapat pahala. Berbagi pada orang yang tidak kita kenal juga mendapatkan pahala. Dan yang lebih berat adalah pahalanya berbagi kepada keluarga kita yang lebih susah. Bahkan mungkin berbagi kepada orang yang zolim kepada kita. Kita maafkan dan kita memberi, itu memancarkan keindahan luar dan dalam. Lahir dan batin susah nggak kira-kira? Iya, Susah nggak? kadang-kadang Udah susah. jahat kita harus baik gitu loh. Iya benar. Nah itu kuncinya. Berarti Gimana? kuncinya Lu baik, Lo baik, gue baik. Lo jahat, gue tetap baik. Ya kali bidadari jahat. Bisa aja Pak Ustadz Aduh, mengingatkan. jadi ingat zaman sinetron dulu pasti beri abu-abuan ya. Iya, iya. Baik, berarti kita tuh jangan cuma pengen dibahagiain, kita juga harus bisa membahagiakan membahagiakan orang orang ya, lain. jamaah yang ada di rumah ya. Terima Iya. kasih Ustazah Sama-sama, Lulung Kak untuk Soni. penjelasannya. Karena konsep-konsep seperti ini yang kadang kita lupakan gitu ya. Maunya dibahagiain tapi lupa nggak bahagiain orang lain. betul. Maunya glowing sendiri
sendiri tapi ngeliat orang lain glowing, jangan cukup gua aja yang glowing gitu. Ada Asik. beberapa yang kayak gitu juga. Nah sebenarnya kan seharusnya kita sesama muslim mengajak orang lain biar glowing juga lahir batin gitu ya. Tapi ada yang berpikiran gini, mau ngajak nggak enak. Nanti tersinggung, caranya gimana ya? Nah itu caranya bisa gak sih? Cara Ustadz Maulana? gimana? Iya. Cara gimana mengajak orang glowing Ya. tanpa mereka membuat tersinggung. Itu dia. Mohon penjelasannya Izin Ustadz Sasam Maulana. dan Bunda Lulung, Masya Allah tabarakal yang luar biasa glowingnya ya. Glowing Amin. sekali Masya Allah. Iya, karena dia adalah paling cantik Iya. di antara Di kita. antara kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, khairun nas ampahul linnas. Sebaik-baik manusia bukan hanya baik pada dirinya, tapi bagaimana bisa memperbaiki orang lain. Jangan cantik sendiri, ajak-ajak orang. Jangan baik sendiri, perbaiki juga orang. Jangan kaya sendiri, tapi berbagi supaya meratakan nikmat yang Allah berikan. Maka cara mengajak orang agar bisa glowing tanpa menyinggung perasaan, ya jangan juga banget sih pakai ini dong. Ya. Tidak ada orang menjual produk dengan menjelekkan produk orang. Iya. Tidak boleh mengajak orang cantik tapi menghinakan orang. Tidak boleh membanding-bandingkan orang lain. Maka berikanlah keteladanan. Ingat, berdakwah itu mengajak, bukan menghakimi, bukan menjelekkan. Maka yang terbaik adalah keteladanan sebenarnya. Aduh, dia jualan obat anti jerawat. Padahal Ya. dia sendiri. Jerawat. Iya. Jadi saya tidak akan jualan Jalan. obat peninggi badan ya. Jadi berikanlah keteladanan. Jadi kita dulu yang baik sehingga mudah untuk menyampaikan kepada orang. Maka siapa? Jetma ya? Jack Ma. Pernah, apa? Jack Ma. Iya itulah, saya susah nyebutnya. Jack Ma. Jack Ma. Jack Ma itu berkata, kalau engkau sukses, maka kata-katamu Didengar orang pasti didengar ya. orang. Iya, benar. Jangankan kata-kata, Iya. suara angin yang keluar dari bawah itu bagikan nasihat. Oh iya benar. Tapi kalau kau tidak sukses baru menasihati orang, kata-katamu bagikan suara angin yang keluar dari bawah. Aduh. Maka ketika menyampaikan orang, lihat posisi 3 ini. Apa itu? Tempatnya di mana. Jangan engkau menyampaikan keburukan orang untuk merawat diri di hadapan orang banyak. Maka sebenarnya engkau sudah mempermalukan dia. Panggil, ini obatnya. Kemudian cari waktu yang tepat. Jangan di waktu dia lagi namanya insecure. Jadi kita lihat cara posisi di waktu yang paling bagus. Dengan kata-kata yang paling terbaik, yang paling halus, yang paling lembut. Itu paling bagus. Dan mohon maaf, yang harus ditekankan selain keteladanan, mencari waktu yang tepat, tempat yang tepat, bahkan kata-kata yang tepat, ada yang lagi nih yang harus dicamkan. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, sebaiknya bersedekahlah. Ya, ada namanya promosi dulu lah. Oh iya. Ini nih, ini obatnya. Kasih. Berapa harganya? Buat kamu aja. Iya. Nanti kalau kau mau nanti saya tunjukkan di mana tempatnya. Ya, coba Jadi, aja dulu gitu Iya, ya. coba aja dulu. Ya, jadi tidak langsung dicoba di wajah tapi di tangan dulu. Iya, Kalau benar. ada iritasi jangan dipakai. Ada masalah? Bapak dulu jualan ya Pak ya? Kayak jago. Jadi, Kayaknya tahu banget Kayak gitu. tahu ya. banget. Dengan hati yang tulus. Detil banget ya, dan detil. ikhlas. Baik, berarti memang harus dari diri kita sendiri Diri dulu ya. kita dulu. Orang ngeliat dengan sendirinya, oh ternyata Iya. begini baru kita gampang untuk masuk ke orang lain itu ya. Iya, mata kuluna lima alun. Kenapa kau katakan kau sendiri tidak melakukannya? Itu dia. Jadi harusnya kita lakukan dulu baru nyampein. Baik. Ngajarin orang salat tahajud dia sendiri belum tahajud. Nah, itu dia. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana Iya. untuk penjelasannya yang cukup menyentil ya. Menyentil pastinya. sekali. Jadi jangan di wajah Berasa. dulu ya, di Ya. tangan dulu ya. Ditahan dulu ya. Kalau nggak cocok, jangan. Kalau cocok baru pakai dibuka ya. Aduh, sama-sama SPG dulu kita tadi. Jangan kita lanjutin yuk. Aku bacain lagi ya pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Yuk masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah
Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah, mau nanya, definisi glowing lahir batin itu seperti apa? Apakah cuma di wajah dan badan saja? Jujur ketika saya bercermin sering minder karena saya tidak good looking dan biasa aja. Apakah saya tidak bisa glowing lahir batin Ustadz karena saya tidak good looking? Dan apakah sifat yang baik juga bisa termasuk glowing lahir batin? Karena muka saya biasa-biasa aja, nggak kayak orang lain gitu. Sama, kita juga biasa-biasa aja. Ya. Kalau gitu dijawab aja deh melalui tausiah sama Ustadz Syam. Tapi guruku Ustaz Maulana Ustaz Lulung, Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta penanya yang insya Allah glowing di mata Allah Subhanahu wa taala. Glowing itu Amin, ya Allah. apa sih makna kalau secara bahasanya bersinar gitu ya, bercahaya gitu. Dan kita semua membutuhkan cahaya. Karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya orang-orang yang beriman nanti di akhirat akan ada pengalaman yang luar biasa yang digambarkan oleh Al-Quran. Di mana orang-orang beriman ini akan bercahaya sesuai dengan keimanannya. Jadi bukan sesuai dengan bentuk wajahnya di dunia. Orang-orang beriman nanti di akhirat akan membawa cahayanya masing-masing. Semakin besar keimanannya maka semakin terang pula cahayanya. Maka orang-orang yang dahulu mungkin bersama dengan mereka ya Allah kasih gambaran antara orang beriman dengan orang beriman sedikit ya. Jadi ada orang beriman besar, orang beriman sedikit. Bukan orang kafir gitu ya, orang beriman dan orang beriman. Tapi dia orang beriman satu ini agak munafik sedikit. Subhanallah, dia akan kehilangan cahayanya. Sama seperti orang yang minta api, biasanya dia mau mindahin api, dia mau minta apinya. Namun ternyata dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar keimanan seseorang, maka semakin glowing dia di mata Allah Subhanahu wa taala karena yang menentukan adalah hari akhir. Dunia ini hanyalah tempat ujian manusia. Namun dari awal sampai akhir acara nanti kami menyampaikan bahwasanya ada yang dititipkan Allah kepada kita yang mesti kita rawat. Lalu ternyata tadi Adinda bertanya bahwasanya saya ini enggak good looking, saya ini biasa-biasa saja. Kata siapa? Subhanallah. Iya. Kata siapa Anda biasa-biasa saja? Kata siapa Anda enggak good looking? Standarisasi siapa? Nah, Subhanallah. itu dia. Standarisasi siapa? Subhanallah. Orang Indonesia putih dulu baru dibilang good looking. Bule berusaha berjemur supaya enggak putih. Iya. Jadi standarisasi kecantikan itu berbeda. Ada yang mungkin menganggap rambut lurus itu adalah good looking. Tapi di luar sana ada juga yang menyukai rambut yang agak sedikit ikal. Di luar sana ada mungkin yang mengatakan kita mungkin keren banget ya rambutnya blonde gitu ya berwarna gitu. Tapi di luar sana mungkin mereka bagus banget rambutnya hitam banget berkilau. Ada suka rambut yang hitam subhanallah. Maka ternyata tenang dan jangan menyepelekan kekuatan iman. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya suatu hari nanti Allah akan mengirimkan orang yang seleranya adalah dirimu. Ya, jadi misalnya ada orang mengatakan gimana ya saya bisa laku, gimana ya saya bisa nikah, nggak ada mungkin orang yang suka sama saya. Bisa jadi Allah kirimkan orang yang suka dengan dirimu. Tipe saya yang begini, tipe saya yang begini. Kan masing-masing orang beda tipenya. Ya. Makanya dikatakan cantik itu relatif, good looking itu relatif. Ada yang umum tapi ada juga yang relatif subhanallah. Itu yang pertama. Maka percayalah bahwa Allah menciptakan diri kita ini dengan sebaik-baiknya bentuk. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. Manusia telah diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya bentuk lalu akan direndahkan serendah-rendahnya illa alladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali mereka yang ada iman dalam diri mereka dan juga mereka beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama jangan insecure karena kita ini diciptakan oleh Allah sebaik-baiknya bentuk. Adapun kalau kita punya kekurangan yang kita anggap itu adalah kekurangan, belum tentu kekurangan itu di mata orang lain adalah kekurangan. Bisa jadi itu adalah kelebihan yang membuat orang lain senang dengan Anda. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Ustaz Syam untuk Sama-sama, penjelasannya, Masya Allah. Aku mau nanya
penasaran sama Ustazah Lulung. Ustazah kalau kita pakai skincare nih, ternyata di produknya itu nggak ada logo halal. Gimana sih? Masa pakai skincare nggak ada produk logo halalnya? Iya. Harus hati-hati, jangan-jangan abal-abal tuh. Baru mau nanya bentar, itu maksudnya. Memang Tapi tidak kan harus- boleh kalau Gimana begitu. sih? Jadi harus dilihat dulu apakah kan halal aja belum tentu Iya, bisa. iya. Harus Taiwan juga Enggak, kan. Iya, lagian sih pakai sembarangan. enggak usah. Abal-abal tuh pasti. Jadi Gitu. gini-gini. Jadi lain kali tanya-tanya dulu apakah ini ada logo halalnya atau Iya. gimana. Ustazah, begitu. Gimana Coba sih? baru di dunia nggak pakai yang halal udah diomelin bapak-bapak sama emak-emak. Bayangin kalau dikubur diomelinnya sama mungkar nakir. Ya udah deh, setelah yang satu ini deh tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Coba lihat Ibarat korupsinya bapak-bapak. yang Makanya yang lihat mana ada, mana ada, mana ada, mana ada. mana. Ada di belakang. Gimana di Iya, akhiratnya sih. tuh? Gimana sih?